Annyeong, ketemu lagi sama Mai yang hari ini mau kasih kamu review drama yang baru aja Mai selesai tonton minggu yang lalu ya. Nama dramanya adalah My Roommate is a Gumiho. Ya, kalau kamu penggemar K-drama atau cerita mistis ya, legenda-legenda di Korea, kamu pasti tahu Gumiho itu adalah rubah berekor 9 ya, itu yang namanya Gumiho. Jadi cerita ini boleh dibilang genrenya adalah romance, komedi, dan juga fantasy ya. Jadi 3 genre yang jadi satu. Mai tertarik nonton drama ini karena salah satu pemainnya adalah Bae In Hyo ya. Meskipun dia bukan menjadi lead male, dia second lead male di sini. Jadi Mai coba tonton juga drama ini. Jadi drama ini diperankan oleh Jang Ki Yong dan juga Harry. Harry adalah member dari girl group Girls Day ya. Nah, Mai sudah kenal Harry udah lama nih. Oke. Tapi ini pertama kalinya Mai tonton drama yang diperankan oleh Jang Ki Yong dan juga Harry ya. Jadi tapi mereka ini sudah cukup terkenal ya, hanya Mai saja yang tidak nonton dramanya sebelum-sebelumnya ya. Jadi Mai terkesan dengan kemampuan akting mereka di drama ini. Oke, jadi si Jang Ki Yong di sini berperan sebagai Shin Uyo. Dia adalah si Gumiho-nya ini ya. Jadi dia sudah berumur 999 dan dia sudah memiliki 8 ekor kalau tidak salah, 8 ya. Nah, dia harus menyerap energi dari manusia untuk menjadi manusia sebelum umurnya menjadi 1000. Jadi sebelum ekor Mai lupa nih ya, ekor ke-8 atau ekor ke-9-nya muncul ya. Pokoknya sebelum ekor terakhirnya itu muncul, dia harus sudah berubah menjadi manusia dengan mengumpulkan energi itu. Kalau dia tidak berhasil, maka dia akan menghilang ya eksistensinya dari dunia ini gitu. Jadi dia lahir 999 tahun yang lalu ya. Jadi Mai suka sih melihat kelebatan kehidupannya Uyo ketika dia masih di zaman Joseon atau tahun 1800 berapa gitu ya. Pokoknya Mai suka juga settingnya. Jadi ketika Uyo hidup di tahun-tahun itu ya, settingannya keren. Jadi kita bisa lihat seperti kita flashback juga ke tahun-tahun sebelumnya itu. Nah, sementara itu, suatu hari si Uyo ketemu dengan Idam. Idam diperankan oleh Harry, dan Idam adalah seorang mahasiswi di universitas ya. Sebenarnya lucu ya pertemuan pertama mereka ini karena temennya Idam mabok ya. Jadi Idam menemani dia untuk pulang ke rumah, tapi karena temennya terlalu mabok, temennya muntah di mobilnya si Uyo gitu. Jadi Idam merasa sangat bersalah gitu. Dia minta maaf terus karena temennya mabuk itu ya. Nah, tapi ketika dia minta maaf itu tidak sengaja, Idam hampir terjatuh dan Uyo menangkap tangannya. Nah, ketika itulah tidak sengaja ya Idam mendorong dadanya Uyo, dan mutiara rubah yang dimiliki Uyo itu masuk ke badannya Idam gitu. Nah, jadi mutiara inilah sebenarnya yang digunakan untuk menyerap tenaga manusia, energi manusia yang dilakukan oleh Uyo bertahun-tahun ya. Jadi dia sengaja melepaskan mutiara itu dan masuk ke badan manusia, dan nanti energi dari manusia itu akan diserap oleh mutiara itu ya. Jadi nanti manusia mulai kehilangan energi, mulai sakit, bisa mati gitu ya. Nah, ketika itulah Uyo baru mengambil mutiaranya lagi. Nah, tapi ternyata Uyo itu merasa tidak nyaman ya dengan mengambil energi manusia. Dia merasa kosong gitu. Jadi sebenarnya dia pernah ditanya deh sama Idam ya di satu episode, apa sih rasanya kamu hidup selama ini? Tapi yang dia jawab biasa-biasa saja. Karena sebenarnya Uyo ini tidak merasa hidupnya berarti ya selama 999 tahun ini. Dan juga dia sudah lama memutuskan untuk tidak menyerap energi manusia
semenjak kejadian dia jatuh cinta. Jadi sebenarnya dia jatuh cinta dengan cinta pertama dia ya, itu di zaman sangat lama juga. Kalau tidak salah zaman Joseon lah, pokoknya sangat lama ya. Jadi dia jatuh cinta dengan manusia itu, dan energi dia menyimpan mutiara itu di tubuh gadis itu ya. Nah, tapi gadis itu kan lama-lama karena energi diserap seperti yang Mei bilang tadi, dia jadi makin sakit dan akhirnya Uyo terlambat untuk menyelamatkan gadis itu ya, karena ketika dia mau mengambil kembali mutiaranya, gadis itu sudah terlalu lemah dan dia mati. Dan Uyo yang jatuh cinta dengan gadis itu, dia merasa sangat menyesal karena telah melakukan itu. Jadi semenjak itu hatinya hancur, dia juga tidak berniat untuk mengambil energi manusia. Jadi cukup lama dia tidak berniat lagi mengambil energi manusia. Nah, sampai tidak sengaja mutiaranya itu tertelan oleh idam gitu. Nah, jadi pada awalnya dia juga tidak terlalu peduli, maksudnya ya udahlah ya, sudah dimakan idam gitu. Jadi dia juga ingin mendapatkan energi dari idam, tapi dia juga harus menjaga mutiara itu supaya tidak terlalu jauh dari dia. Kalau terjadi sesuatu dengan idam kan berarti mutiaranya juga berada dalam kondisi tidak aman begitu. Jadi untuk membuat mutiaranya aman, satu-satunya cara adalah Uyo mengajak idam untuk tinggal di rumahnya loh. Jadi kaget ya, karena idam dari sejak tertelan itu dan dia dibawa pulang ke rumahnya Uyo yang super kaya karena dia mengumpulkan kekayaan selama 999 tahun gitu ya. Jadi begitu si idam sadar, idam tuh langsung dikasih tahu oleh Uyo kalau Uyo itu adalah seorang gumiho. Jadi idam antara kamu bisa ngerasain kayaknya ya, kalau memang itu kejadiannya di kamu, rasanya gimana? Kamu akan setengah percaya, setengah nggak percaya gitu ya. Apa ini di mimpi atau apa? Nah, itu yang dirasakan idam pertama kali ya. Jadi dia juga nggak percaya, tapi kalau dia nggak percaya, dia melihat si Uyo melakukan sihir-sihir, jadi dia ketakutan setengah mati sebenarnya idam. Jadi pertamanya dia menolak ya, dia tidak mau satu rumah dengan Uyo yang ya iyalah dia nggak kenal, dan dia bilang dia gumiho ya, ini sangat tidak masuk akal gitu. Jadi pada awalnya idam berusaha melarikan diri, tapi suatu hari idam itu lemas karena begini ya, mutiara yang ditelan oleh si idam ini memiliki sisi negatif terhadap tubuhnya idam ya. Jadi yang pertama, idam itu jadi tidak boleh makan ayam karena rubah sangat fatal hubungannya dengan ayam ya. Jadi si idam nggak boleh makan ayam, itu dikasih tahu Uyo di kontraknya di episode berapa itu. Dan juga hubungan fatal berikutnya adalah antara rubah dan macan. Jadi ketika idam disentuh oleh pria kelahiran tahun macan, maka idam akan lemas gitu. Nah, itulah ketika Uyo pertama kali menyelamatkan idam, ketika dia lemas disentuh oleh pria macan gitu. Nah, sejak itu mereka berdua membuat kesepakatan, membuat kontrak ya. Jadi idam tidak diperbolehkan makan ayam dan tidak diperbolehkan bersentuhan dengan pria yang bersiu macan gitu. Jadi akhirnya mereka setuju, mereka tinggal satu rumah ya. Dan idam untuk tinggal di rumah itu dia bohong dengan adiknya. Jadi dia tinggal dengan satu dongsengnya, 6 dongseng ya. Dan dia bohong kalau dia punya project dan dia harus tinggal di rumah teman baiknya gitu. Oke, dia bohong dan akhirnya dia pindah ke rumahnya si Gumiho. Jadi singkat cerita mereka akhirnya sepakat untuk tinggal bersama ya. Dan pada suatu episode si idam tanya dengan Uyo ya, dia harus memanggil Uyo seperti apa, karena kan nggak mungkin ya manggilnya Pak Gumiho gitu ya. Jadi akhirnya mereka sepakat idam memanggilnya Orosin. Itu padahal panggilan untuk orang tua gitu ya. Apakah setua itu, padahal di sini Uyo masih umurnya awal tahun 30-an ya kalau dia sebagai manusianya. Dan juga mereka sebenarnya tinggal bersama karena Uyo berjanji untuk mencari cara untuk mengeluarkan
mutiara itu dari badannya Idam. Padahal sebenarnya Uyo tahu bagaimana mengeluarkannya. Tapi pada awalnya Uyo berpikir, ya udah ya, kan mutiaranya tidak sengaja tertelan oleh Idam. Jadi ya biarkan sajalah di situ. Karena kan juga dia akan mendapat keuntungan dengan mutiara itu menyerap energinya Idam gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi. Jadi pada awalnya Uyo juga tidak menyangka kalau dia bisa jatuh cinta dengan Idam. Jadi teringatlah dia dengan kisah masa lalu dia ketika ya cinta pertamanya mati karena dia tidak bisa menyelamatkan cinta pertamanya itu. Tapi di satu sisi dia tenggat waktu dia untuk menjadi manusia sudah sangat dekat, hanya tinggal kurang dari 1 tahun begitu. Dan di sini juga si Uyo di episode berapa ketemu dengan teman Gumiho. Jadi Kang Hana di sini, Kang Hana berperan sebagai Yang Hae-sun. Dia adalah Gumiho juga yang lebih muda daripada Uyo ya. Kalau nggak salah selisih umur mereka berapa lah gitu ya. Pokoknya si Hae-sun sudah menjadi manusia gitu. Jadi Hae-sun bilang, kamu kan Gumiho yang sangat pintar, dia bilang, dan kamu lebih tua dari aku. Tapi kenapa kamu belum berubah menjadi manusia sedangkan aku sudah, kata Hae-sun begitu. Jadi Uyo juga di antara terdesak ingin menjadi manusia, tapi dia juga di satu sisi dia tidak mau menyakiti Idam begitu. Dan jadi ya bagaimana? Uyo harus memilih menyelamatkan Idam, berarti dia harus mati, dia tidak bisa menjadi manusia, atau dia lebih memilih menjadi manusia tapi dengan cara mengorbankan Idam. Nah loh, jadi apa ya yang ingin dipilih oleh Pak Gumiho kita? Nah, kamu bisa tonton dan cari tahu jawabannya di My Roommate is a Gumiho. Oke. Di sini peran-peran yang lainnya yang ingin Mai ceritakan juga adalah Kang Hana yang diperankan oleh Yang Hae-sun yang diperankan oleh Kang Hana. Dia adalah Gumiho wanita ya, dan dia cantik banget. Mai suka banget lihat dia. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya Mai pernah lihat Kang Hana sepertinya ya. Karena wajah dia agak familiar buat Mai. Ternyata Mai pernah lihat dia di drama Record of Youth. Dan jauh sebelum ini di tahun 2016 ternyata ada di drama Moon Lovers, Scarlet Heart Rio. Itu drama yang kayaknya nggak akan terlupakan oleh para K-drama lovers ya. Sampai sekarang kita mau ada season keduanya. Perlu nggak main nulis naskahnya? Oke, jadi dia cantik banget dan cocok banget perannya sebagai Gumiho wanita. Tapi dia agak bodoh di sini ya. Dia agak bodoh tapi cantiknya luar biasa, cocok ya. Dan oke, jadi kita bahas peran-peran pemeran pembantunya dulu ya. Nah, di sini ada juga Kim Do-wan. Di sini dia berperan sebagai Do Jae-jin. Nah, inilah teman baiknya si Idam yang mabuk itu. Nah, jadi wajahnya memang sangat tidak asing buat Mai karena Mai pernah lihat dia di drama Startup ya, dan juga dia sangat banyak scene-nya di drama Startup. Dia temen satu grup dengan si Nam Joo Hyuk ya. Jadi Mai lupa deh namanya mereka, pokoknya mereka satu timnya lah begitu. Jadi dia perannya agak banyak di situ ya, dan aktingnya di sini juga keren. Oke, oh ada namanya Kim Yong San ya. Nah itu juga cukup terkenal ya, ini si Kim Do-wan. Dan Bae In Hyuk, Mai bahas lagi Bae In Hyuk. Menurut Mai dia ini akan menjadi aktor yang lebih terkenal lagi dari dia yang sekarang ya menurut Mai. Dan juga dia sebenarnya popularitasnya meningkat cukup cepat ya. Jadi drama dia yang sesudah My Roommate is Gumiho ini adalah At a Distance Spring is Green. Nah kamu bisa lihat reviewnya, Mai baru aja review sebelum main review drama ini ya. Nah di situ dia berperan sebagai Nam Soo-hyun dan itu salah satu pemeran utama juga. Dan sebelum ini Mai lihat dia di drama The Spies Who Love Me. Dan di situ perannya masih cukup sedikit ya. Nah, tapi di My Roommate is a Gumiho menjadi second lead male, dan di At a Distance Spring is Green menjadi salah satu pemeran utama. Siap-siap aja nih di drama-drama kedepannya. Sepertinya kita akan melihat Bae In Hyuk lebih sering ya.
Karena dia juga ganteng, kenapa tidak ya? Oke. Jang Kyung ini menurut Mai ganteng banget ya. Dan Mai lebih suka melihat penampilan dia di My Roommate is a Gumiho ini sebenarnya ya. Karena menurut Mai cocok make upnya untuk di drama ini ya. Dan dia terlihat ini ya, cocok sebagai seekor Gumiho, seekor. Oke, drama-drama dia banyak juga yang terkenal sebelum-sebelumnya, seperti Search Triple W ya. Oh, Mai pernah lihat dia di Touch Your Heart, tapi ternyata dia cuman sebagai figuran di sana ya. Oke, banyak sekali dramanya di sini. Jadi dia pasti sudah cukup terkenal. Nah, ada satu drama sesudah My Roommate is a Gumiho, rupanya nama dramanya adalah Now We Are Breaking Up. Dan dia sekarang sedang menjalani wajib militer ya, karena dia baru masuk wajib militer pada bulan Agustus yang kemarin. Nanti discharge-nya tahun 2023. Oke, kita tunggu Jang Kyung balik, nanti dia akan memerankan drama-drama berikutnya tentunya ya. Dan Harry. Oke, Harry Mai suka banget sama acting dia ya. Jadi Mai sebenarnya belum terlalu nonton drama dia sebelum ini ya. Tapi dia ada berperan di Record of Youth sebagai figuran juga di sana. Nah, Mai bilang actingnya bagus adalah dia bisa mengekspresikan gimana ya, di sini Idam adalah seorang gadis yang tidak peduli dengan penampilannya ya. Jadi kalau dia makan ya dia berantakan makannya, dia ngomongnya juga berantakan. Pokoknya aktingnya sangat berantakan di sini ya. Sebagai mahasiswi pun dia tidak peduli dengan penampilannya. Nah, disinilah Harry dia bisa memerankan semua itu dengan baik tanpa tahu rasa malu ya gitu ya. Jadi memang kalau menurut Mai yang suka banget dengan K-drama, Mai itu memperhatikan para lead female ya. Jadi ada aktris-aktris tertentu yang tidak bisa memerankan peran yang serampangan seperti ini. Tidak semua aktris bisa gitu. Tapi ketika menjadi elegan, hampir semua artis bisa. Tapi ketika menjadi serampangan, tidak semua artis bisa. Nah, menurut Mai, Harry adalah salah satu artis yang bisa memerankan tokoh yang serampangan ya. Nah, selain itu ada juga Bae Suzy. Suzy bisa memerankan aktris yang serampangan padahal dia cantik banget gitu ya. Kim Hye Yoon juga bisa sebagai aktris yang serampangan gitu ya. Nah, menurut Mai itu tidak gampang ya bisa seperti itu. Nah, disinilah Mai memuji kemampuan aktingnya Harry gitu. Oke. Jadi di situ untuk peran-peran yang ingin Mai ceritakan ya. Oh ya, adiknya si Idam adiknya si Idam ganteng ya. Dia adalah Choi Woo-sung, berperan sebagai Idan. Dan kalau kamu melihat Choi Woo-sung, dia pernah berperan di Sell Your Haunted House juga ya. It's Okay Not to Be Okay, She Would Never Know, The King Eternal Monarch. Oke, itu semua drama yang sudah pernah Mai tonton dan ada dia sebagai figuran di situ. Dan menurut Mai dia ganteng ya, mana dia kelahiran tahun 97, masih sangat muda. Oke, kita bisa melihat acting dia di lebih banyak Korean drama lagi nanti ya. Pasti kamu suka deh lihat dia, coba perhatiin. Mai dari pertama lihat dia di situ langsung ngerasa tidak asing ya, dan langsung suka gitu karena dia manis wajahnya ya. Oke, di situ dulu untuk review Mai tentang drama My Roommate is a Gumiho. Drama apa yang lagi Mai tonton sekarang? Mai sudah di episode berapa sih ya? 5? Is it? Let me check. Oke. Mai ada di episode 4 dari drama The Devil Judge. Jadi mencoba nonton genre yang berbeda ya. Setelah drama romance, mendadak nonton ke genre yang hukum-hukum lagi. Jadi ingat Law School ya. Jadi Mai balik lagi ke drama yang bergenre hukum. Dan ternyata Mai pikir dari awal ya mungkin biasa aja ya, tapi
Mai ternyata tertarik dan menontonnya dengan cukup cepat juga. Hitung-hitungan cukup cepat sebenarnya ini ya. Dan Mai nonton drama ini karena salah satu pemerannya adalah Park Jin Young dari Get Seven. Oke, nanti Mai akan review dramanya sesudah Mai selesai tonton ya. Nah, sekali lagi Mai saranin kamu buat nonton My Roommate is a Gumiho, karena kalau kamu mencari sisi komedi, drama ini lucu ya. Kamu suka yang sedikit fantasi, drama ini fantasinya masuk akal dengan porsi yang cukup ya. Acting aktor dan aktrisnya bagus, alur ceritanya oke. Pemain-pemainnya juga ganteng dan cantik ya. Pokoknya bakal bikin kamu tersihir masuk ke dunianya dan ingin nonton dengan cepat ya. Oke, itu aja reviewnya Mai. Nanti Mai ketemu kamu lagi untuk review drama The Devil Judge. Oke, kalau kamu suka sama reviewnya Mai, jangan lupa di-share linknya di media sosial kamu. Kalau kamu sudah lihat, tolong jempolnya ditinggalin juga. Dan kamu subscribe channelnya Mai supaya kalau nanti Mai ada konten baru kamu bisa tonton ya. See you at the next K-drama review by Miley. Annyeong. Thank you.